seenggak baik-baiknya karyawan itu kita masih bisa kendalikan mereka kok. Kita akan lebih banyak PR lagi untuk mengerjakan pelayanan car wash ini kalau karyawannya itu baru dan baru terus. M-Wash tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. M-Wash tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. M-Wash tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Oke, jumpa lagi dengan video M-Wash Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya M-Wash Jakarta. Ya, tetap permasalahan klasik kita itu adalah tentang karyawan. Pembahasan tentang karyawan ini kalau saya selalu ditanya, Mas bisa kasih solusi, Mas bisa kasih masukan nggak sih untuk kita bagaimana supaya mengelola usaha ini sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian cuci mobil ini bisa menghasilkan uang gitu loh. Jadi kita cari dulu deh akar masalahnya car wash ini seperti apa. Kenapa yang kita cari akar masalahnya? Karena memang membuka car wash itu harus mempunyai perencanaan yang matang. Kita nggak bisa asal-asalan saja mau buka car wash, nggak bisa. Harus punya planning yang tepat, harus punya perencanaan yang oke. Bagaimana kita nanti akan mengelolanya dan siapa yang akan mengerjakannya. Mengelola mungkin oke lah, Anda itu mungkin mengandalkan diri Anda sendiri untuk mengelola usaha cuci mobil ini. Tapi pada prakteknya nanti ketika omset itu nggak naik-naik atau omset itu nggak sesuai dengan ekspektasi Anda, ya Anda nanti akan stres sendiri mengelola itu. Ada opsi kedua, ya udah kita kelolain orang, kita masih bisa fokus kepada bidang kita misalnya. Jadi usaha car wash ini tidak ada yang sistemnya autopilot kalau Anda tidak bekerja sama dengan cucian mobil yang udah berjalan. Kalau Anda misalnya memilih kerjasama, ya itu benar-benar autopilot, tapi modal yang Anda keluarkan sangat besar. Kemudian solusinya kita punya modal yang nggak besar, tapi kita bisa punya usaha cuci mobil. Ya udah dijalankan sendiri, tapi nggak bisa. Saya masih kerja, saya mau punya usaha lain. Solusi yang selanjutnya adalah kita harus punya orang untuk mengelolanya. Itu di bawah naungan kita sendiri. Jadi manajemennya kita bikin sendiri, terus kemudian kita kelolakan ke orang. Kita punya orang kepercayaan untuk mengelolanya. Kebijakannya, harga, kebijakan promosi, kebijakan menggaji karyawan, kebijakan menentukan jam buka, jam tutup, itu Anda sendiri. Karena apa? Ya ini benar-benar Anda sendiri. Banyak kali di titik inilah owner car wash itu banyak yang menyerah, banyak yang stres, banyak yang mundur, dan akhirnya menjual cuci mobilnya. Kenapa? Satu, orang yang dipercaya ini tidak bisa mengelola dengan baik. Definisi mengelola dengan baik dan tidak baik itu apa sih, Mas? Oh, definisinya mengelola dengan baik itu artinya memberikan pelayanan yang baik. Terus kemudian cara mengatur karyawan yang baik. Mengatur karyawan itu berapa orang satu shift, gitu ya. Terus kemudian memberi kebijakan libur, kebijakan kasbon, kebijakan apa lagi. Banyak faktornya lah di dalam itu. Tidak bisa dipercaya atau memainkan omset. Dari sekian banyak faktor yang membuat owner stres tadi, yang paling riskan, kenapa cuci mobil itu sampai tutup? Orang yang sudah kita percaya tidak bisa dipercaya. Ini loh yang membuat cucian kita itu kadang sering kali, artinya jalan sih jalan, cuman nggak normal gitu jalannya. Kalau kita bicara modal dan balik modalnya, misalnya owner mengeluarkan modal itu 300-500 juta. Owner pasti punya perhitung-hitungan dong. Kalau sebulan saya tidak mendapatkan 10 juta bersih, ketika saya sudah buang modal itu sampai 500 juta misalnya. Ya buat apa saya buka usaha cuci mobil?
Nah, sementara yang didapatkan nggak nombok mungkin, nggak sampai mengeluarkan uang pribadi untuk menggaji karyawan dalam operasional cucian kita, tapi yang didapat itu cuma 4 juta, 3 juta sebulan, paling gede 7 juta. Nah, itu yang membuat owner itu kadang, ya buat apa sih diterusin? Tidak ada sistem yang mengcover usaha tersebut. Sebagai tukang cuci mobil, saya paham betul bagaimana anak-anak di lapangan itu bekerja dan bagaimana anak-anak itu bisa menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Saya paham betul. Jadi yang kita pikirkan sebagai pekerja cuci mobil ini, yaitu bahwa owner itu untungnya pasti gede. Ini kadang berlawanan dengan realita yang ada. Jadi owner ini stres, pusing mikirin net profitnya tuh nggak sesuai dengan harapan, tapi karyawan nggak mau tahu. Owner ini taunya untungnya gede. Kemudian karyawan ini punya anggapan lah seperti itu, kira-kira kok gajiku nggak naik-naik ya. Si owner ini seolah-olah kayak main cuek gitu dengan karyawannya. Hal-hal seperti inilah yang perlu dijelaskan dan dibuka sebenarnya kepada karyawan. Kita sebagai owner pengen sebenarnya mau bayar karyawan tuh gede dan lebih. Apa masalahnya nanti kalau kita bayar kecil? Ya dia keluar. Kita akan lebih banyak PR lagi untuk mengerjakan pelayanan car wash ini kalau karyawannya tuh baru dan baru terus. Kita sudah punya pelanggan yang enak, mateng, sudah punya pelanggan yang nyaman dengan usaha kita, sudah komunikasi udah bagus, tahu-tahu anak-anak yang kerja baru lagi. Nggak sama cara megangnya, pelanggan itu kabur. Kemudian datang lagi pelanggan dengan karyawan yang baru tadi, cocok lagi 1-2 bulan, keluar lagi. Masalahnya apa? Ya pada masalah utamanya tadi, gajinya tidak sesuai. Itu anggapan dia. Oke, kita fair aja sekarang. Kita asumsikan gaji itu memang sesuai dengan gaji pada umumnya orang pekerja kasar. Orang pekerja kasar pada umumnya menerima 100.000 sampai 150.000 per hari, misal ya ini. Nah, yang didapatkan pekerja cuci mobil ini juga sama 100 sampai 150.000 per hari, misalnya. Itu kotor, jadi dia bisa untuk makan dan lain sebagainya. Oke, kita asumsikan itu. Pertanyaannya, mencukupi nggak operasional outlet omsetnya ini untuk membayar mereka dengan sistem gaji yang tersebut? Tidak cukup. Dalam artian tidak cukup itu begini, owner profitnya, keuntungannya tidak sesuai dengan harapan. Jadi misalnya yang harusnya gaji karyawan ini 100.000 per hari, itu owner mendapatkan net profit bisa di atas 20 juta. Tetapi ketika dibayarkan 150.000, owner hanya mendapatkan di bawah 10 juta misalnya. Pertimbangan lagi, ketika kita bayar 150.000 per hari untuk mereka kerja ini, mereka betah, tidak keluar masuk, tapi profit kita sedikit, atau kita pilih yang kita bayar mereka 100.000, profit kita sesuai dengan harapan, tapi mereka keluar masuk. Ini faktor yang sangat-sangat membuat banyak para pengusaha cuci mobil itu berpikir panjang, terus kemudian jadi kayak jera, kapok untuk punya usaha cuci mobil. Jadi pengalaman bisa membuat trauma. Begini-begini, kita punya alat, tahu-tahu ya alat itu nilai investasinya memang mahal di awal, tapi setelah second, wah nggak ada harganya. Saya coba jual ke sana ke sini, tapi nggak ada harganya. Dihargain cuman 30-40% dari nilai 100 yang barunya. Ya itu yang membuat aset saya, modal saya itu nggak kembali, bahkan habis di jalan. Jadi buat apa kemudian saya nanti buka usaha cuci mobil? Udah deh, nggak usah ngomong usaha cuci mobil deh. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak akan pernah terjadi jika kita punya plan yang bagus. Kita bisa belajar tentang car wash itu, bagaimana car wash menjalankannya, resikonya apa. Itu nanti kita bisa meminimalisir lah hal-hal trauma seperti itu gitu. Kembali lagi masalah utamanya tadi pada karyawan memang. Jadi di karyawan itu, kalau kita bisa punya seni dalam mengelola mereka, kita tidak egois. Modalnya itu saja deh. Owner itu nggak usah egois. Pertama,
Jangan selalu memikirkan profit. Nggak seperti itu kita cara mengelola usaha cuci mobil. Ya mereka ini kan orang-orang yang tidak, mereka yang kerja karyawan ini kan orang-orang yang tidak punya standar pendidikan seperti perusahaan profesional pada umumnya. Bukan. Kita merekrut mereka itu ya mereka yang putus sekolah, mereka yang nganggur, atau mereka yang nggak punya skill, ya kita ajari, kita berdayakan untuk supaya bisa kerja. Itu juga salah satu nilai poin plus kok sebenarnya kalau kita mau membuka diri, membuka hati kita. Oh ya, kita tuh sudah nolong orang, itu satu nilai plus dari sisi sosial dan moral. Namanya kita buka usaha itu ya harusnya ada profit lah, gitu kan. Nggak hanya cuman bisa kita bicara menolong orang dan ini bla bla bla. No, nggak seperti itu. Jadi yang prioritas utama kita sebagai pengusaha ya kita harus mencari profit. Itu betul memang gitu loh. Tapi tolong tahan diri kita. Ini saran dari saya ya, tahan diri kita untuk kita jangan hanya memikirkan profit. Intinya mengelola usaha cuci mobil itu jangan lurus gitu loh. Bahasa saya ini sederhana sekali. Jangan lurus gitu. Tapi kita lihat dinamikanya. Ada bulan-bulan di mana kita tuh harus mengalah dengan karyawan. Ada, jangan egois kita. Kalau memang situasi dan kondisi memungkinkan untuk kita ngalah dengan karyawan, ngalahlah demi kebaikan usaha kita. Jangan kita mempertahankan, ya udah lu keluar, kalau nggak mau itu acara gua lu keluar. Jangan. Saran saya jangan dipakai hal seperti itu, jangan. Jadi kita harus punya manajemen yang benar-benar bisa tarik ulur lah, kayak karet lentur. Melihat situasi dan kondisi bagaimana ini. Nah setelah itu semua berjalan, ikan dan pelajari dinamikanya, kemudian kita nanti baru bisa melangkah. Nah melangkah ini perlu waktu Embosar. Jadi perlu waktu sekitar 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin kita perlu waktu ini. Setelah kita bisa melihat situasi dan mempelajarinya, kita perlu waktu. Disitulah kita gunakan kesempatan itulah untuk mencari profitnya. Artinya kita sudah tahu dan mengenali bagaimana menjalankan usaha cuci mobil itu, terutama pengelolaan karyawan. Ini pengalaman yang kami bagikan kepada Anda. Dalam kita mengelola usaha cuci mobil itu ya perlu kerendahan hati dan fleksibel antara owner dan karyawan. Itu aja kuncinya. Dalam kita menjalankan usaha cuci mobil ini, kunci untuk kita mencari uang itu adalah karyawan. Jadi bukan sistem Anda, bukan peralatan Anda, tapi pada karyawan Anda. Itu kuncinya yang perlu kita jadikan mindset. Ya, jangan kita berpikir nggak ada lu juga gue bisa kerja kok. Jangan seperti itu. Hal-hal seperti itu harusnya terus ditekan supaya apa? Supaya kita bisa membuka hati, membuka pikiran kita. Oh ya, ini orang yang kerja. Ini karyawan yang kerja, mereka yang dapetin duit. Percayalah, seenggak baik-baiknya karyawan itu kita masih bisa kendalikan mereka. Ini mungkin jadi bahan pertimbangan, pengalaman yang kami bagikan supaya apa? Supaya jangan sampai lagi ada yang nyerah. Karena hari ini ada beberapa WA yang masuk ke saya di luar kota, di daerah khususnya, mereka bilang kita mau nyerah. Saya nggak usah expose lah ya. Biarlah itu jadi bahan umum saja supaya saya bisa buatkan video seperti ini. Intinya tetap semangat dalam mengelola karyawan supaya apa? Supaya usaha itu tetap berjalan stabil. Mas kok nggak? Misalnya Anda punya target 50 juta net profitnya bersih. Misalnya, saya dapat 50 juta bersih maunya Mas, tapi dapatnya itu 45 atau 40. Ya udahlah, tahan dulu aja, tahan. Lama-lama Anda akan ketemu nanti 50, bahkan 60, bahkan 100. Gitu, yang penting semangat. Oke, terima kasih Anda yang sudah subscribe channel Embos Jakarta. Terima kasih buat yang sudah berinteraksi dengan Embos. Jangan lupa ikuti terus video-video channel Embos Jakarta. Dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.